Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam budi luhur. Pada video pembelajaran kali ini, pada mata kuliah desain dan pemrograman web, pada pertemuan ketiga, saya akan membahas membuat dokumen HTML untuk multimedia. Pertama, tipe-tipe file multimedia di web. Ada 3 ya, multimedia, bisa gambar, audio, dan video. Untuk tipe-tipe file gambar, gambar yang mendukung transparansi, yaitu GIF, TIFF, dan PNG. Jadi kalau gambar yang mendukung transparansi ini, di belakangnya tidak ada warna putih. Kemudian kalau gambar yang tidak mendukung transparansi, yaitu JPG atau JPG ya, atau JPEG, BMP. Kalau ini di belakang gambarnya biasanya ada warna putih backgroundnya. Selanjutnya, untuk tipe-tipe file audio ada OGG, MP3, WAV, MIDI, AAC. Untuk audio ini ya, untuk format MP3 itu merupakan format kompresi audio yang dikembangkan oleh Moving Picture Expert Group atau MPG. Format file ini menggunakan layer 3 kompresi audio yang secara umum digunakan untuk menyimpan file-file musik dan audiobooks dalam hard drive. Kemudian kalau OGG adalah format multimedia gratisan yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang efisien. Format ini dikembangkan oleh zip.org Foundation. Kemudian kalau WAV adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris waveform. WAV merupakan standar format berkas audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV ini adalah format utama untuk menyimpan data audio mentah pada Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF Apple untuk menyimpan data. OGG merupakan format audio yang didukung oleh Mozilla Firefox, Opera, dan Google Chrome. MP3 merupakan format audio yang didukung oleh Google Chrome dan Safari. Sedangkan WAV merupakan format audio yang didukung oleh Mozilla Firefox dan Opera. Jadi setiap tipe-tipe file audio ini ya didukung berbagai macam browser, berbeda-beda. Ya, ada browser yang sama-sama bisa mendukung OGG, MP3, WAV, dan lain-lain. Ada juga browser yang tidak bisa mendukung semua tipe file audio. Selanjutnya, ada tipe-tipe file video. Ada MPEG, MP4, WebM, MPG, AVI, WMV, MOV, VLV. Kemudian yang umum digunakan ya, kemudian yang mendukung untuk standar HTML5 untuk audio itu hanya MP3, WAV, dan OGG. Jadi ketiga ini yang mendukung untuk standar HTML5 untuk audio. Selanjutnya untuk video yang mendukung untuk standar HTML5 itu hanya MP4 ya, MP4, WebM, dan OGG. Jadi gunakanlah tipe-tipe file yang mendukung standar HTML5 ini. Selanjutnya ada script image HTML. Script sama dengan codingan, sama dengan listing atau code. Di sini ada beberapa script ya. Yang paling atas ada script IMG ya, tag IMG src sama dengan tanda kutip tunggal IMG underscore girl.jpg tanda kutip tutup, ALT sama dengan tanda kutip buka, girl in a jacket tanda kutip tutup tag. Kita akan coba ya praktekkan. Saya copy script yang ada di presentasi ya, di PPT-nya. Kemudian saya buka sublime text. Di sublime tab ini saya sudah buka file yang sudah saya simpan dengan nama multimedia.html. Kemudian saya pastekan script tadi. Kemudian saya simpan, Ctrl S pada keyboard ya. Kemudian kita coba running ya, atau jalankan.
kita lihat output dari hasil multimedia.html ini. Kita cari filenya ya. Oke, di pertemuan 3 ya, di sini. Kita cari nama filenya multimedia.html. Seperti pertemuan sebelumnya ya, sudah saya jelaskan bahwa bagaimana cara merunning atau menjalankan file HTML. Tinggal klik kanan pada filenya, kemudian klik open with, klik Google Chrome. Maka tampilannya seperti ini ya. Ini gambarnya ya. Bagaimana dia menampilkan gambar ini? Kita kembali ke codingan. Jadi img image src source ya. Source-nya, sumbernya, nama filenya img_girl.jpg. Kita lihat ya. Jadi di dalam folder pertemuan 3 saya sudah membuat file multimedia.html. Kemudian di dalam folder yang sama ada nama file img_girl.jpg. Ini dalam folder yang sama ya, folder pertemuan 3 untuk file multimedia.html dan file img_girl.jpg. Nah, kita buka file img_girl.jpg-nya. Ini gambarnya ya, sama seperti yang tampil di browser ya. Seandainya ya, kita hapus file img_girl.jpg-nya di folder. Sudah saya hapus ya. Kita refresh ya. Refreshnya cukup klik ini ya, reload this page ya. Klik tanda panah yang mutar ke ini, yang memutar ya. Klik satu kali, maka gambarnya hilang ya, karena sudah saya hapus. Nah, muncul seperti gambar tidak ditemukan, ada keterangan girl in a jacket. Nah, girl in a jacket ini ya tampil. Ini adalah fungsi dari ALT. Di script ini ada ALT girl in a jacket. Jadi kalau seandainya tidak ditemukan source-nya ini ya, source-nya tidak ketemu, filenya di mana, maka dia akan tampil gambar foto seperti ini ya, rusak ya, atau tidak ditemukan. Kemudian ada keterangannya. ALT itu untuk keterangannya ya, keterangan gambarnya ini yaitu girl in a jacket. Maksudnya gambar girl in a jacket ini belum tampil seperti itu, belum ditemukan. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ya file girl tadi ya, girl.jpg-nya. Saya Ctrl Z, saya undo, kembali lagi ya file img_girl.jpg. Ini belum tampil ya, saya refresh dulu. Ingat, setiap kita melakukan perubahan baik itu file maupun script atau codingan di Sublime ya, kita harus selalu refresh pada browsernya untuk melihat update perubahannya. Klik, maka akan tampil lagi. Nah, tampilnya seperti ini ya. Tadi saya zoom besar ya. Ini saya kembalikan zoomnya 100%. Nah, ini tampilannya ya. Ada gambar seorang perempuan yang menggunakan jaket. Itulah diberi nama ALT-nya girl in a jacket ya. Oke. Kita kembali ke slide lagi. Selanjutnya ada tag img src sama dengan image_naruto.gif. ALT sama dengan Naruto width 500 height 600. Oke. Saya kopikan ya. Kemudian saya pastekan di bawahnya ya, dalam satu file yang sama, boleh, nggak apa-apa ya, karena ini untuk latihan. Saya Ctrl S ya, kita lihat ya, apa yang akan ditampilkan. Kita refresh, maka tampil gambar Naruto di sebelah kanan girl in a jacket ya. Ini gambar Naruto-nya ya. Sekarang, kenapa ini ada image_naruto.gif, sedangkan yang tadi langsung img_girl.jpg. Nah, ini ada perbedaan tempat penyimpanan filenya. Ya, kita lihat. Ini di depan ada image-nya ya, image_naruto.gif. Kita lihat di folder. Jadi, file kita ya, multimedia.html.
Nah, file Naruto tadi tidak ada di dalam sini filenya, ya, tidak ada. Dia berada di dalam folder Emacs. Jadi kita harus tambahkan Emacs di sini, ya, karena masuk ke dalam folder Emacs. Kita buka folder Emacs, baru ada gambar Naruto-nya. Jadi gambar Naruto-nya ini format GIF ya. Kalau format GIF gambarnya bergerak. Naruto.gif, baru kita cantumkan nama filenya naruto.gif. Jadi tergantung filenya ya. Kalau dia masuk folder berarti kita harus jelaskan dulu ya nama foldernya di sini. Kita tambahkan nama foldernya baru nama filenya. Seandainya ini saya pindahkan ya, naruto.gif-nya saya Ctrl X cut, saya pindahkan ke dalam folder pertemuan 3 di sini. Saya paste. Nah, sekarang naruto.gif di pertemuan 3 ya. Kita refresh. Maka tidak tampil. Ya, gambar Naruto-nya tidak ditemukan. Ya, karena sudah berpindah. Karena dia sudah berpindah foldernya ya, Naruto tadi. Naruto-nya tadi ini ya. Ya, naruto.gif ya. Jadi, kalau seandainya kita sudah memindahkan foldernya, ini kan sama tempatnya dengan multimedia.html ya, dalam folder yang sama. Berarti kita harus ubah scriptnya. Jadi Emacs-nya kita hapus. Emacs garis minusnya kita hapus, jadi naruto.gif. Kita simpan. Ctrl S, kita refresh browsernya, maka tampil lagi gambar Naruto-nya. Seandainya mau kita kembalikan Naruto-nya di dalam Emacs, kita pindahkan lagi ya. Kita pindahkan naruto.gif-nya, kita pindahkan ke dalam folder Emacs. Kita pastekan ya. Sekarang naruto.gif-nya di dalam folder Emacs. Kita coba refresh ya di browser, maka gambar Naruto-nya hilang. Ini ALT-nya ya. LT-nya keterangannya Naruto. Kita harus tambahkan lagi di script-nya ya. Ini kan ALT tadi Naruto. Di script-nya di depan, karena dia sudah kita pindahkan ke dalam folder Emacs, berarti kita tambahkan Emacs garis miring naruto.gif ya. Ctrl S, kemudian kita refresh di browsernya, maka gambar Naruto-nya muncul kembali di sini. Oke. Selanjutnya kita kembali ke slide. Selanjutnya di sini ada tag img src https ya, www.we3school.com /emacs we3schools_green.jpeg. Nah, saya copy ya, saya pastekan di subline tag di baris bawahnya, kemudian saya Ctrl S, saya buka browser ya, saya refresh. Saya refresh. Enggak kelihatan ya tampilannya. Untuk hasil we3school_green.jpg-nya, coba saya hapus dua baris img ini ya, yang atas. Saya save kembali. Saya refresh. Tidak tampil ya. Tidak tampil, kita cek ya. we3schools_green.jpg-nya sudah ada belum? Kita cek. Kita cek we3schools_green.jpg. Filenya sudah ada ya, tapi dia tidak tampil. Kenapa? Karena kita kurang tag tutupnya ya. Tadi belum ada tag ini ya, tag tutupnya. Kita tambahkan tag tutup. Kita save. Oke, sebelumnya file script yang sebelumnya saya kembalikan ya.
bisa kita Ctrl Z ya, seperti ini. Nah, tadi kurang tak tutup ya. Kita save, kemudian di refresh kembali browsernya, maka tampil ya. Ini gambar gadis pakai jaket, kemudian gambar Naruto, kemudian gambar Witri School-nya ya. Jadi kalau satu aja ya kurang ketikan seperti tadi, tak tutupnya kurang, maka dia tidak tampil. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita coba tag img src programming.gif alt computerman. Saya copy, kemudian pastekan di baris ke-7 ya, kemudian Ctrl S. Sebelumnya saya jelaskan yang tadi ya. Jadi selain gambar yang kita simpan di dalam folder kita juga bisa mengambil gambar yang ada di web atau website ya. Yang penting kita tahu alamat webnya ya, kemudian nama filenya. Maka nanti dia akan mengarah pada gambar yang ada di webnya ya, web atau URL yang kita tuju seperti ini. Nah, jadi Witri School ini ya, dia akan menuju pada webnya ya. Ini webnya. Oke. Selanjutnya yang tadi ya, image source ya, programming.gif alt computerman. Nah, ini formatnya GIF lagi, harusnya gambarnya bergerak. Kita Ctrl S, kemudian kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini ya, ini ada gambar programming.gif-nya kecil ya, di bawah Witri School. Nih, nah gambar cowok yang lagi main komputer ya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ya, di sini ada script ya, tag style ya, kemudian body ya, buka kurung perawal ya, background image -2 URL buka kurung tanda kutip, img_girl.jpg tanda kutip tutup kurung titik koma. Kemudian background strip repeat -2 no strip repeat titik koma, tutup kurung perawal, tutup tag style. Oke, saya kopikan, kemudian saya pastekan di baris bawah. Saya Ctrl S, kemudian di browser kita refresh kembali. Oke, tidak ada perubahan ya. Sebentar, kita cek dulu. Coba saya hapus ya 4 baris yang paling atas ini. Saya save kembali, Ctrl S. Saya refresh. Oke, hanya tampil ini ya, gambar girl in a jacket ya, img_girl_girl.jpg ya. Ini fungsinya apa? Ini untuk menampilkan gambar juga ya, background image ini ya, untuk menampilkan img_girl.jpg ya, gambar gadis tersebut. Kemudian background strip repeat -2 no strip repeat. Ini fungsinya supaya backgroundnya tidak berulang ya. Jadi background image ini kan harusnya backgroundnya harusnya semuanya keseluruhan di sini ya, harusnya tampil semua. Nah, karena ditambahkan codingan background repeat -2 no repeat, maka dia tidak akan ada perulangan gambar ya. Seandainya saya hapus ini background repeatnya ya, saya save, kemudian saya refresh, maka gambarnya berulang ya, mengalami perulangan karena dia background image. Background image itu berarti background semuanya ya, latar belakang kita,
latar belakang tampilan kita. Nah, jadi ada 3 gadis yang pakai jaket ya. Kalau nggak mau tampil semua, kita tambahkan codingan tadi ya. Background strip repeat titik 2, no strip repeat titik koma. Saya Ctrl S, saya refresh browsernya, maka gambar gadis menggunakan jaketnya kembali menjadi 1 ya. Kita kembali ke slide ya. Untuk script image ya sudah selesai. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan ke script audio HTML ya. Saya kopikan. Oke. Ini saya hapus ya. Saya pastekan. Di sini ada tag audio controls ya. Kemudian tag source src sama dengan horse.mp3. Kemudian tipenya sama dengan audio garis miring mpeg. Kemudian tag tutup audio ya. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan audio. Controls ini fungsinya supaya kita yang untuk men-startnya atau memulai audionya. Jadi kita yang ngeklik startnya, tombol start atau play-nya ya, tombol untuk menjalankan audionya, baru nanti audionya keluar suara ya. Kemudian tag source src ini adalah sumbernya ya, filenya di mana tempat penyimpanannya. Nah, ini horse.mp3, ini nama filenya. Kemudian tipenya adalah audio garis miring mpeg ya. Kemudian tutup tag audio. Nah, source src ini, horse.mp3 ini itu berada dalam folder yang sama dengan file multimedia.html. Ini ya, tadi ya, horse.mp3. Nah, kita simpan, Ctrl S, kemudian saya buka browser, saya refresh ya. Nah, seperti ini. Karena audio, dia hanya ada suara. Karena tadi kontrol, maka ada tombol start atau play-nya. Ya, saya klik, maka akan keluar suara kudanya seperti ini. Ya, controls itulah fungsinya supaya muncul tombol play ini. Ya, kita yang ngeklik, bukan otomatis. Oke. Selanjutnya, selanjutnya ada tag audio autoplay. Saya kopikan. Saya pastekan lagi. Kalau tadi dia controls, sekarang bedanya tag audio autoplay. Autoplay ini artinya otomatis dia akan play sendiri ya. Jadi kita tidak perlu klik, maka dia akan langsung jalan suaranya ya. Suara audionya langsung akan play. Kemudian tag source src horse.ogg. Kalau tadi formatnya mp3, sekarang formatnya OGG, tipenya audio garis miring OGG. Kemudian tag tutup audio horse.ogg, kita lihat di folder ada ya filenya horse.ogg. Saya Ctrl S, kemudian browsernya di refresh ya, tidak tampil ya. Nah, ini biasanya karena tidak support ya. Tadi filenya OGG ya, ini menggunakan Google Chrome, dia tidak tampil audionya dan tidak otomatis. Saya coba ya, buka file multimedia.html-nya, saya buka menggunakan Microsoft Edge ya. Langsung saya klik 2 kali. Tampil ya, langsung ada suara kudanya ya. Waktu jalankan langsung bersuara ya, tanpa saya klik apapun. Kemudian di sini tidak ada tombol apapun ya.
kalau menggunakan Microsoft Edge support untuk tipe OGG ya, untuk autoplay. Kalau di Google Chrome tadi tidak ya, tidak jalan atau tidak running ya, karena tidak support. Selanjutnya kita kembali ke slide ya. Untuk script audio sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada script video HTML. Nah, untuk script video ya, sebenarnya hampir sama dengan audio ya. Di sini tag video, kalau tadi tag audio ya. Kemudian di sini ada width-nya ya, lebarnya berapa ya, height-nya berapa lebarnya. Kemudian sama ada autoplay, ada controls ya. Kemudian ada tag source src sama. Cuma ini kalau ini source-nya filenya pasti .mp4 atau OGG ya untuk video. Tipenya pasti video. Kita akan coba praktekkan ya. Saya kopikan. Saya paste ya. Jadi tag video width lebarnya 320, height tingginya 240, autoplay. Maka dia akan play otomatis ya. Jadi sekali buka langsung videonya akan bergerak ya. Kemudian tag source src movie.mp4. Tipenya video _mp4. Kita cek ya, movie.mp4 di dalam folder sudah adakah filenya? Di sini movie.mp4 sudah ada filenya ya, sama foldernya dengan file multimedia.html. Kita kembali ke browser, kembali ke Sublime Text terlebih dahulu, Ctrl S, simpan, kemudian ke browser, refresh ya. Ini tidak langsung play ya, tidak running langsung di Google Chrome. Harusnya videonya ini langsung bergerak. Nah, kita coba di Microsoft Edge ya. Saya klik 2 kali ya, multimedianya. Langsung bergerak otomatis ya gambarnya ya, tanpa ada tombol start atau play. Oke. Nah, sama ya, di Google Chrome tidak support ya untuk ini ya, untuk script video untuk autoplay, tapi di Microsoft Edge support. Nah, untuk browser yang lain nanti silakan dicoba satu persatu ya. Ada browser yang support, ada yang enggak. Kalau enggak support, maka dia tidak akan bergerak ya videonya atau audionya. Kalau seandainya support, dia akan bergerak ya. Kalau di autoplay, dia akan bergerak otomatis. Oke, kita lanjutkan kembali sampai video sampai di sini ya penjelasannya. Selanjutnya, oh belum ya, masih ada satu ya untuk video tadi. Kalau tadi kita pakai MP4, sekarang kita coba pakai .ogg ya. Jadi ada tag video, scriptnya sama ya. Ini dihapus, pastekan, sama tag video width 320 lebarnya, height-nya tingginya 240, controls. Kalau controls ini berarti kita yang ngeklik play-nya atau start-nya. Jadi videonya tidak akan bergerak atau berjalan kalau belum kita play ya, belum kita klik. Kemudian tag source src sama dengan movie.ogg. Tipenya video _ogg. Kita cek ya. Di folder teman 3 ada ya nama filenya movie.ogg. Tempat penyimpanannya sama dengan file multimedia.html. Jadi tinggal langsung kita kasih nama filenya di source-nya ya. Kemudian tag tutup video. Ctrl S, simpan. Kemudian di refresh browsernya. Seperti ini. Nah, ada tombol play-nya ya. Saya klik. Baru dia
putar ya, atau bergerak videonya. Seperti ini ya. Nah, kalau dia autoplay tadi nggak ada tombol startnya, dia langsung otomatis bergerak ya atau jalan. Kalau seandainya kontrol, kita harus klik play-nya, baru dia bergerak atau jalan ya videonya. Selanjutnya kita lanjutkan. Berikutnya, setelah video ada script untuk YouTube ya. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya iframe ya. Iframe adalah singkatan dari inline frame, sebuah komponen dari file HTML yang memungkinkan Anda menyematkan video, dokumen, dan file lainnya ke dalam sebuah halaman website. Proses untuk menyematkan file dengan teknik ini disebut sebagai embed iframe. Pada sebuah file HTML, penggunaan iframe ditandai dengan adanya tag iframe. Ketika menggunakan iframe HTML, file yang disematkan bisa berasal dari halaman lain website Anda, namun bisa juga dari website lain. Contoh yang paling umum dari penggunaan iframe adalah penyematan video YouTube. Iframe merupakan elemen yang bisa Anda tambahkan pada sebuah halaman HTML. Tujuannya untuk membuat artikel atau konten website Anda lebih menarik. Selain itu, iframe memiliki banyak kelebihan, yaitu membantu Anda menghemat penggunaan storage atau penyimpanan dan menghindarkan Anda dari pelanggaran hak cipta. Itu penjelasan tentang iframe ya. Kita akan coba praktekkan iframe ini ya. Saya copy codingan iframe-nya. Ini ada 4 ya, 4 script yang berbeda. Dihapus, dipaste. Tag iframe width 420, lebarnya 420, height tingginya 315, src source-nya, ini link-nya ya, https://www.youtube.com/embed kodenya ya. Tutup tag iframe, Ctrl S, kemudian refresh di browser, maka tampil ya YouTube-nya ya, dengan catatan koneksi kita sedang online ya, internet kita ya. Ini kita harus cek, harus koneksi internet. Kalau nggak terkoneksi internet, maka tidak bisa terbuka ya link YouTube-nya. Ini tinggal saya klik ya. Maka akan ini ya, memutar ya. Video YouTube-nya akan memutar langsung sampai saya ini ya, percepat sampai ujung ya. Nah, setelah dia habis ya memutar videonya, sudah ya. Oke, kita kembali ke slide. Kalau tadi ini yang biasa ya, source-nya, tidak ditambahkan script apapun. Yang kedua, tag iframe-nya ini kita copy, kita timpa ya dengan script sebelumnya, Ctrl S. Kalau ini ada penambahannya autoplay sama dengan 1, berarti nanti video ini ya, video YouTube-nya, setelah kita running filenya, maka dia akan autoplay ya, dia akan otomatis jalan sendiri ya, memutar sendiri videonya. Ctrl S, kita refresh browsernya. Oke, harus diklik start ya, harusnya nggak diklik start. Berarti kita coba, ini kan di Google Chrome ya, sepertinya tidak support. Kita coba buka di Microsoft Edge ya.
multimedia.html-nya, klik 2 kali. Nah, untuk di Microsoft Edge ya, autoplay-nya berfungsi ya. Jadi dia langsung memutar otomatis video YouTube-nya. Karena untuk Microsoft Edge dia support ya, seperti ini. Nah, ini saya percepat. Oke, setelah selesai memutarnya, sudah berhenti videonya ya. Ini untuk fungsi autoplay. Selanjutnya kita kembali ke slide. Selanjutnya ada tag iframe ya. Yang ketiga, kita copy, pastekan, Ctrl S. Kalau ini bedanya ada penambahan loop ya. Loop sama dengan 1. Loop sama dengan 1 berarti ini perulangan. Jadi kalau seandainya videonya sudah selesai ya, sudah berhenti, maka dia akan langsung memutarkan ulang lagi ya. Kalau tadi sebelumnya kalau sudah habis ya sampai akhir, videonya sudah berhenti. Kalau kita nggak play lagi, dia nggak memutar. Kalau ini dia akan memutar ulang secara otomatis. Kita coba ya. Setelah Ctrl S, di refresh browsernya. Oke, karena Google Chrome tidak support, kita coba di Microsoft Edge ya. Kita buka di Microsoft Edge, multimedia.html-nya. Oke, ini hanya loop ya, autoplay-nya nggak berfungsi ya, karena kan autoplay-nya kita tadi ya, yang sebelumnya. Sekarang kita nggak pakai autoplay, tapi loop. Berarti kita yang ngeklik play-nya. Seperti ini. Setelah kita klik play-nya, kita percepat ya sampai akhir. Oke, kita lihat ya. Habis, berhenti. Nah, kemudian dia loop lagi ya. Diulang lagi ya, langsung start sendiri ya, play sendiri, memutar ulang. Coba kita sampai akhir lagi. Sama ya, dia akan memutar ulang kalau seandainya sudah berhenti videonya, kecuali kita yang mau memberhentikannya. Oke, saya stopkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke slide. Untuk script yang keempat ya, iframe-nya kita copy, kita pastekan. Kalau ini bedanya, ini menggunakan control sama dengan 0. Jadi nanti kita kontrol ya. Kita kontrol, nanti dia startnya kita sendiri ya, ngeplay-nya kita sendiri. Nanti kalau dia sudah habis videonya memutar, maka dia tidak akan berulang otomatis seperti itu, seperti tadi ya, harus kita play ulang. Oke, saya save, browsernya di refresh. Enggak ini ya, autoplay. Nah, saya klik ya play-nya. Oke, sudah memutar ya. Selanjutnya nah, saya pause ya. Cuma bedanya kalau kontrol sini kita nggak bisa ya. Ini untuk memajukannya ya, karena di sini nggak tampil untuk memajukannya supaya percepat videonya sampai akhir. Ini hanya bisa play sama pause untuk di Google Chrome. Kita coba di Microsoft Edge. Saya jalankan multimedianya. Saya play ya videonya.
sama ya, nggak ada juga ini ya. Kita nggak bisa memajukan videonya, mempercepatnya, durasinya. Kita hanya bisa play sama pause ya untuk kontrol ini. Oke, untuk iframe sudah kita coba ya, ada 4 ya. Dari yang ini yang tanpa tambahan apa-apa ya iframe-nya. Kemudian kalau yang ini kita bisa ya, mau durasinya kita bisa setting, mau mulai ke menit keberapa. Kalau yang kedua autoplay ini dia akan memutar secara otomatis tanpa kita play. Kalau yang ketiga ini loop, perulangan. Setelah selesai memutar videonya, maka dia akan ulangkan videonya dari awal secara otomatis. Kalau yang keempat ini kontrol ya. Jadi ini kita harus ngeplay, kemudian kita pause juga, tapi tidak ada durasi waktunya. Kita tidak bisa merubah atau mempercepat atau memperlambat durasi videonya. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali ya. Untuk YouTube sudah selesai, kita lanjutkan ke Object vs Embed ya. Jadi saya jelaskan, elemen objek didukung oleh semua browser. Elemen objek mendefinisikan objek yang disematkan di dalam dokumen HTML. Ini dirancang untuk menyematkan plugin seperti applet Java, pembaca PDF, dan pemutar flash di halaman web, tetapi juga dapat digunakan untuk menyertakan HTML dalam HTML. Perbedaannya dengan elemen embed ya, elemen embed didukung di semua browser utama. Elemen embed juga mendefinisikan objek yang disematkan di dalam dokumen HTML. Browser web telah mendukung elemen embed sejak lama, namun ini belum menjadi bagian dari spesifikasi HTML sebelum HTML5 ya. Jadi sebenarnya hampir sama fungsi objek vs embed ini ya. Cuma kalau dulu embed ini belum mendukung ya, sejak lama sudah mendukung ya. Cuma dia menjadi bagian dari spesifikasi HTML sebelum HTML5. Seperti itu ya. Kita coba, di sini ada script untuk tag objek dan tag embed ya. Untuk script objek ya, kita coba. Saya copy, saya pastekan. Jadi tag objek width lebarnya 700, height tingginya 500, data sama dengan logo strip isb strip atma strip luhur.png. Kemudian tutup tag objek. Kalau tadi ya kita untuk script Emacs kita menggunakan tag img. Sekarang kita menggunakan tag objek untuk menampilkan output gambar. Jadi tag objek bisa juga untuk kita menampilkan gambar ya. Kita cek dulu ya di folder untuk file logo strip isb strip atmaluhur.png sudah ada ya. Oke, save. Browsernya di refresh, maka tampil logo ISB Atmaluhur ya. Ini logonya ya sesuai dengan nama file tadi, logo ISB Atmaluhur. Seperti ini ya fungsi objek yang pertama ya. Kita coba lagi. Ada tag embed ya. Copy, timpa dengan script tadi. Save. Untuk ini tag embed width sama ya, lebarnya 700, height tingginya 500, src source. Kalau tadi data untuk objek, kalau embed src source logo strip isb strip atma strip luhur.png. Jadi kita akan menampilkan sama ya logo isb atma luhur. Setelah di save, di refresh lagi, sama ya tampilannya sama, logo isb atma luhur. Sama fungsinya ya, bisa pakai objek, bisa pakai embed.
Kita lanjutkan. Kalau tadi kita menampilkan output gambar, sekarang kita mau menampilkan output HTML. Jadi, kita bisa menampilkan HTML di dalam HTML. Seperti itu. Nah, saya kopikan codingan objeknya. Saya timpa lagi. Save. Tag objek width 100%. Jadi lebarnya 100%, berarti full ya. Kemudian hacknya 500 px ya, tingginya 500 px, data sama dengan studi kasus.html. Tutup tag objek. Nah, ini kita lihat ya hasilnya. Kita refresh, maka tampilannya seperti ini. Lebarnya full 100% ya. Ini pesona tanaman hias. Ini adalah studi kasus dari pertemuan kedua untuk dokumen HTML untuk teks. Nah, karena hacknya tadi saya setting 500 px, maka di sini nggak full ya, ke bawahnya nggak full, maka harus ditarik di sebelah sini. Nah, sedangkan di area bawah ini area kosong ya, karena tadi ngaturnya 500 px untuk tingginya, jadi dia nggak full ya tampilannya di sini. Jadi ini harus digulung ya halamannya untuk file studi kasus.html. Jadi kita menampilkan output dari hasil HTML yang lain ke file HTML kita seperti ini. Sebenarnya ini kan filenya ini ya. Kita lihat ya, ini filenya di folder yang sama, studikasus.html. Ya, saya jalankan, open with Google Chrome. Nah, ini kalau dia full screen ya, dia langsung turun ke bawah. Di sini nggak ada area yang kosong. Nah, ini hasil dari studi kasus.html, outputnya pesona tanaman hias ya. Ini kita tampilkan di file multimedia.html. Jadi, file HTML lain kita tampilkan outputnya di file HTML. Nah, ini fungsi lain dari objek. Dan embed juga bisa. Sekarang kita coba ya. Kalau tadi pakai objek, sekarang kita pakai embed. Kita copy codingan embednya, kita timpa, paste, simpan, tag embed width 100%, lebarnya 100%. Sekarang bedanya hacknya tingginya sama 100%, jadi full satu layar ya untuk nampilin file studi kasusnya. Kemudian src studikasus.html ya, kita save, kemudian di refresh browsernya, langsung satu full ya, satu full halaman. Di sini di bawah tidak ada lagi area putih ya, area putih atau area kosong. Di sini pesona tanaman hias, tinggal di scroll bar, sama dengan hasil dari yang ini ya, file studikasus.html. Nah, jadi file HTML dijalankan di dalam file HTML seperti ini. Untuk objek dan embed sama fungsinya, bisa keduanya kita gunakan ya. Bisa kita gunakan untuk menampilkan gambar, bisa juga kita menampilkan file HTML lain ke dalam file HTML. Oke, untuk objek VS embed ini sudah ya. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya link. Untuk link ini ada beberapa script juga ya. Kita coba. Yang pertama kita copy, paste di sublamnya. Jadi tag a href ya sama dengan https://www.witrischool.com/html/ ya, tanda kutip, kemudian visit, tutup tag ya, visit our HTML tutorial, tutup tag A. Jadi di sini kita mau menampilkan URL ya dari web Witrischool. Nanti ada tulisan visit our HTML tutorial, teksnya kita klik maka dia akan mengarah ke web witrischool.com. Di
disimpan, kemudian refresh browsernya. Ini tampilan visit our HTML tutorial dari teks yang ini ya, visit our HTML tutorial. Kemudian ada warna, kemudian bergaris bawah. Ini artinya link ya. Kemudian di bawahnya ini ada keterangan. Waktu kita arahkan ya pointer di bawah, di kiri bawah di atas taskbar itu ada tulisan https www.witrischool.com/html. Penjelasan linknya ya. Jadi mengarahkan ke URL tersebut. Kita klik, maka akan buka ya URL web witrischool.com seperti ini. Saya back ya kembali ya. Selanjutnya untuk yang kedua ya ada tag ahref lagi ya. Oke. Saya kopikan. Saya timpa. Kalau sekarang tag ahref sama dengan studi kasus.html. Keterangannya studi kasus. Jadi kalau tadi kita mengarahkannya ke web, sekarang kita akan mengarahkan ke file studi kasus.html. Ini adalah file HTML. Jadi kita akan link ke file studi kasus.html. Nanti teks studi kasusnya kita klik, maka dia akan mengarahkan ke URL studi kasus.html. Simpan, kemudian refresh browsernya, maka ada tulisan studi kasus ya. Kemudian sudah berwarna, kemudian di garis bawah. Ini waktu diarahkan pointernya di bawah ya, di atas taskbar ada keterangan dia menuju ke file studi kasus.html. Kita klik tulisan studi kasusnya, maka dia akan mengarahkan ke file studi kasus.html ini ya. Ini keterangan filenya disimpan di mana, file studi kasusnya. Kemudian ini outputnya, pesona tanaman hias. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya yang ketiga ya, tag ahref yang ketiga, saya kopikan, saya timpa lagi ya. Kalau nggak mau ditimpa, boleh juga di baris bawahnya ya, seperti ini ya. Tag ahref sama dengan https www.witrischool.com/. Target sama dengan _blank. Kemudian teksnya visit Witrischool. Kemudian tutup tag A. Di sini ada penambahan target sama dengan tanda kutip tunggal _blank tanda kutip tutup tunggal. Nah, fungsinya ini adalah waktu kita klik nanti tulisan visit Witrischool-nya, maka URL-nya akan mengarah ke Witrischool. Tapi dengan adanya target sama dengan blank, maka dia akan membuka tab baru, sehingga tab visit Witrischool-nya akan tetap ada. Maka dia akan menambah tab baru untuk membuka URL web witrischool.com-nya. Kalau yang sebelumnya tadi, dia akan menimpa ya. Jadi tabnya itu yang akan di reload ya. Tabnya itu yang akan mengarahkan ke URL-nya. Kalau sekarang dia akan menambahkan ya ke tab yang baru. Kita akan coba, kita save, kemudian kita refresh. Di sini ada dua ya, studi kasus yang sebelumnya, yang terbaru tadi visit Witrischool ya. Ini kita klik, kita lihat ya, tabnya masih ada tab multimedia.html di atas ya. Kita klik, maka dia akan buka tab baru Witrischool seperti ini. Kalau yang ini, yang tab multimedia.html-nya masih tetap ada ya. Kalau yang sebelumnya kita klik ya teks studi kasus, maka inilah yang akan langsung mengganti ya. Tabnya inilah langsung tampil outputnya seperti ini, output studi kasus.html-nya.
Saya back, saya kembalikan ya. Kalau ini saya klik visit Witri School, maka dia akan buka tab baru. Nah, seperti ini. Web Witri School, ini yang sebelumnya ya, karena saya 2 kali klik. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Selanjutnya ada tag lagi ya. Di sini saya copy. Saya paste di baris yang bawah ya. Oke, sekarang tag URL sama dengan https://www.atmaluhur.ac.id, tag img src sama dengan smile.gif ya, alt sama dengan html tutorial ya, style width 42px, titik koma hack, titik 2 42px, tutup tag A ya. ALT-nya ini boleh diganti ya, ISB Atmaluhur. Jadi di sini ya kita akan mengarahkan ke web ya atau URL Atmaluhur, tapi menggunakan gambar ya atau image. Kalau tadi kan kita menggunakan teks seperti studi kasus ini, visit Witri School. Kalau sekarang dia gambar. Jadi tag image source smile.gif. Jadi ada gambar GIF ya. Kalau kita klik dia akan mengarahkan ke URL web Atmaluhur. LT-nya ISB Atmaluhur, style-nya ini width-nya lebarnya 42px, height tingginya 42px ya. Save, kemudian di refresh browsernya. Ini sudah tambah ya satu gambar smile ya, ini ya. Waktu kita klik maka dia akan membuka web Atmaluhur ya, karena sudah di link URL-nya web Atmaluhur seperti ini ya. Kalau mau tampil seperti tadi kita kembalikan ini ya. Untuk file multimedia.html-nya ini udah ada 3 ya, studi kasus, visit Witri School, sama gambar smile. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ada lagi script ya untuk link. Saya kopikan, saya paste di baris bawah ya. Sekarang tag URL sama dengan https://www.atmaluhur.ac.id. Title sama dengan go to ISB Atmaluhur. Ini title, ini judulnya ya, go to ISB Atmaluhur. Nanti ada teks visit ya. Klik tag visit maka dia akan membuka web Atmaluhur. Kemudian tutup tag A. Save, kemudian di refresh browsernya, maka tambah lagi teks visit ya di sebelah kanan gambar smile. Waktu diklik ya mau diarahkan, nah ini ada title-nya ya. Kalau ada kita tambahkan title, maka waktu kita arahkan ke tulisan visitnya ada keterangannya, go to ISB Atmaluhur. Kalau tadi kan nggak ada keterangan karena belum kita tambahkan nih, di gambar nggak ada keterangan, di Witri School, di studi kasus nggak ada keterangan karena belum ada kita tambahkan title. Di visit kita sudah tambahkan title, maka dia tampil go to ISB Atmaluhur. Ini ya titlenya, go to ISB Atmaluhur. Waktu diarahkan di teks visit maka tampil tulisan go to ISB Atmaluhur. Waktu diklik dia akan mengarahkan ke URL web Atmaluhur. Kita klik ya, kita klik visitnya maka dia akan mengarahkan ke web Atmaluhur seperti ini. Oke, saya back. Selanjutnya kita kembali ke slide ya. Yang terakhir ada tag menggunakan button ya. Saya copy, saya pastekan di baris ke-10. Ada tag button on click sama dengan tanda kutip tunggal dokumen titik ya location
sama dengan tanda kutip https:/// www.atmaluhur.ac.id tanda petik 2 tutup tag ISB Atmaluhur tutup tag button. Jadi di sini kita menambahkan tag button ya, tag tombol, kemudian on click. Waktu diklik maka dia akan mengarahkan ya, dokumen titik location-nya akan mengarahkan ke URL webnya ISB Atmaluhur ya. Kemudian ini teksnya ISB Atmaluhur di dalam buttonnya ya, di dalam button ada tulisan ISB Atmaluhur. Jadi waktu kita klik tombol ISB Atmaluhurnya, maka dia akan mengarahkan ke URL web ISB Atmaluhur. Saya refresh, saya save ya, kemudian saya refresh browsernya, maka ada tombol ya, button tadi tombolnya dengan tulisan ISB Atmaluhur. Karena di script kita menggunakan tag button on click ya, teksnya ISB Atmaluhur, maka nanti dia akan mengarahkan ke URL web ISB Atmaluhur. Saya klik ya tombol ISB Atmaluhurnya, maka dia akan membuka URL web kampus ISB Atmaluhur ya. Saya back kembali ke sini ya, ke file multimedia.html. Saya kembali ke slide ya. Jadi kita bisa menggunakan link ya, langsung kita arahkan ke URL ya. Bisa juga kita kearahkan ke file HTML yang kita miliki ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan target ya. Jadi waktu kita klik URL-nya, dia akan membuka tab baru ya, sehingga tab dari ini file HTML kita tidak ditimpa oleh URL yang kita arahkan, tetapi dia akan membuat atau membuka tab baru untuk URL yang kita arahkan. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar ya. Jadi di dalam gambar kita tambahkan link URL-nya. Kemudian kita juga bisa menambahkan judul ya. Jadi waktu pointernya diarahkan ke teks yang kita linkkan, maka dia akan muncul judulnya ya, judul dari URL yang mau kita arahkan. Kemudian kita juga bisa menambahkan link URL dalam tombol ya, dalam tombol atau button. Kita lanjutkan. Oke, untuk materinya sudah dijelaskan semua. Selanjutnya ada studi kasus ya. Jadi tugas kalian, buatlah codingan untuk menampilkan output di bawah ini ya. Simpan dengan nama file latihan_multimedia_name.html. Jadi nanti outputnya seperti ini ya, ada teks web berita tentang news COVID strip 19. Kemudian kalau yang ini tag heading ya, kalau yang judul atas ini. Kemudian ada tag paragraf ya, gunakan tag paragraf. Ada teks selamat datang di website sederhana COVID strip 19. Titik, alasan saya buat web ini karena sekarang di tengah wabah COVID strip 19 kita perlu update. Titik. Nah, ini ada bold, ada yang miring, ada yang bergaris bawah teksnya. Nanti ditambah ya. Pokoknya outputnya harus sama seperti ini ya. Kemudian ada gambar ya, COVID strip 19 coronavirus ya. Kemudian ada YouTube. Ini adalah link YouTube ya. Ini menggunakan iframe. Kalau gambar menggunakan IMG ya, IMG SRC ya, image source. Kalau link YouTube menggunakan iframe ya. Menggunakan iframe, nanti diarahkan ya, YouTube-nya isinya tentang update corona 17 April 2020 ya. Nanti outputnya seperti ini. Kemudian untuk gambarnya ya, nanti kalian bisa download ya di file PPT, di dalamnya ada file gambarnya, bisa di save ke image ya. Kemudian untuk peletakannya nanti file
gambarnya disimpan di dalam folder img, kemudian nama filenya gambar1.jpg, ya, seperti ini, ya. Selanjutnya untuk ini ya, link YouTube tadi ya. Jadi ini bagaimana cara mengkopinya. Kalau ini untuk studi kasus, kalian tinggal copy saja dari slide PPT saya, ya. Ini cara mendapatkannya. Kita buka YouTube ya. Ini ya, update Corona Indonesia 16 April 2021. Kita klik ya video YouTube-nya. Saya pause. Kemudian di sini klik share, klik embed ya, klik embed. Ini codingannya, codingan iframe-nya. Tinggal kita klik copy saja ya, copy. Tinggal kita pastekan ke codingan kita. Ya, seperti ini ya. Saya pastekan. Nah, seperti ini. Ya, sama kan? Ya, codingannya. Ini sama. Jadi, kalau iframe ini enaknya kita bisa langsung copy dari YouTube untuk codingan embednya. Seperti tadi caranya ya. Untuk studi kasus kalian tinggal ngopi aja iframe yang sudah saya kasih ini, ya. Oke. Saya lanjutkan. Oke, selanjutnya kalau tadi latihannya studi kasus, selanjutnya tugas pendamping perkuliahan ya. Jadi meninggalkan jejak komentar. Jadi berikan komentar pada blog, forum, media sosial ataupun media online lain ya, yang ada artikel tentang materi pertemuan selanjutnya ya, yaitu 2 komentar pada 2 domain yang berbeda. Nah, materinya yaitu HTML dengan tabel dan penerapan CSS. Nah, pengumpulan paling lambat dikumpulkan sebelum perkuliahan dimulai ya. Selanjutnya di screenshot URL-nya plus komentar kalian. Kemudian URL websitenya yang kalian komentari ya, yang kemudian identitas kalian jangan lupa. Kemudian syarat pengerjaan tugas ini ya, komentar harus ada ya, tampil, bisa dicek kebenarannya. Kemudian komentarnya bermanfaat bagi pemilik website dan pengunjung website, bukan spam. Contohnya memuji ya, isinya bagus, terus berkarya, ditunggu artikel lainnya. Kemudian komentar harus memuat tambahan nama lengkap kalian dan link kampus kita ya, https www.atmaluhur.ac.id. Kemudian harus dianulir ya, jangan memberikan komen yang bersifat spam ya. Kemudian jangan mengomentari pada domain web berita ya, berita-berita seperti berita1.com, Detik, Kompas, dan lain-lain. Kemudian segala sesuatu web yang membutuhkan login ya, seperti Disqus, Facebook, komen plugin, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk contoh pengumpulan jawabannya ya, tinggal di screenshot ya. Untuk artikel yang sudah ada komentar dari kalian, kemudian kirimkan ke WA pribadi saya. Oke, sudah habis ya slide saya untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua ya, semoga bermanfaat materi yang sudah saya sampaikan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen video YouTube ini. Saya akhiri, terima kasih, salam sehat, dan salam budi luhur.